warga tapi sekaligus beliau adalah ketua DKM yang saya hormati, bapak-bapak jamaah pengajian rutin yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya di forum pengajian ini kita bisa hadir, kita bisa bersyukur, berkumpul dalam sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat salam tidak lupa bersama-sama kita sampaikan dan kita sanjungkan hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, ingin saya sampaikan sekedar mengingatkan untuk saya dan kita semua bahwa hati, namanya hati itu bisa berbolak-balik, kadang baik, kadang enggak, kadang benar, kadang enggak benar. Oleh karena itu kita perlu bisa menjaga hati agar tidak terkena penyakit hati. Ingin saya sampaikan satu penyakit hati yang cukup laten, karena kadang-kadang kita tidak terasa hal-hal yang kecil, tapi itu bibit dari penyakit hati ini. Hal-hal yang kecil, dengan mulut kita, dengan tangan kita kadang terlena, terlupa bahwa itu adalah bibit penyakit hati. Ingin saya sampaikan tentang penyakit hati yang namanya sombong. Kadang kita tidak terasa bahwa kita sudah ada bibit sombong. Misalnya kecil saja, tanpa sadar saya ngomong, malam ini kalau nggak ada saya pengajian nggak jalan, misalnya itu bibit dari sombong. Nah, itu yang harus kita jaga, jangan sampai bibit yang kecil-kecil muncul ini menjadi betul-betul menjadi penyakit hati yang laten yang namanya sombong. Hadirin yang saya hormati, yang namanya sombong itu bermula dari iblis. Karena sombong yang pertama dilakukan oleh iblis, dan sekarang iblis menjadi musuh abadi manusia sampai hari kiamat, menjadi musuh kita. Kita ingat ya, ketika Allah memerintahkan wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah wa qulna, dan ingatlah kita ketika kami, kata Allah, lil malaikati, ngomong kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Kemudian ketika iblis ditanya sama Allah, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Ini kata iblis, inilah aku lebih baik darinya. Merasa lebih baik adalah sombong. Iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih baik. Jadi sombong itu merasa lebih dari orang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih ganteng, merasa lebih pinter, dan seterusnya. Merasa lebih adalah sombong. Kalau merasa lebih jelek bukan sombong, itu minder namanya. Jadi merasa lebih itu adalah sombong. Oleh karena mari kita berusaha, berupaya untuk sifat ini kita tekan, sungguh-sungguh nanti akhirnya kita akan menjadi tawadhu. Kebalikan sombong adalah tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati. Sombong itu penyakit yang sangat luar biasa, yang Allah paling tidak suka. Karena sombong adalah pakaian Allah, bukan pakaian manusia. Yang boleh sombong punya Allah. Kita punya harta banyak, sombong terhadap harta. Belum tentu besok. Allah sangat mudah menghilangkan harta yang kita miliki. Kita punya jabatan tinggi, sombong dengan jabatan, bisa jadi nggak pakai besok, hilang. Kita sombong dengan kegantengan kita sombong dengan kecantikan kita, dengan ilmu kita, misalnya ilmunya banyak, tinggi, wah merasa paling hebat ilmunya. Itu nggak pakai lama-lama, kalau Allah menghendaki hilang akan hilang.
Karena dunia ini berputar. Allah tergantung, Allah membolak-balikan. Kita kaya jadi miskin, kita miskin jadi kaya, dan seterusnya. Kita pintar jadi hilang ingatan. Sangat mudah buat bagi Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita untuk diri kita sendiri, saya dan kita semua, hal-hal yang kecil yang mengarah ke sifat penyakit hati yang manusia sombong, mari kita jaga. Hadirin yang saya hormati, jadi sekali lagi, sombong itu merasa lebih. Yang kedua itu, jangan merasa lebih. Kemudian kita sadari bahwa dunia ini berputar. Jadi yang pintar sekarang, yang kaya sekarang, belum tentu besok. Dunia berputar. Sebagai menutup, ada sebuah kisah tentang dunia berputar gara-gara sombong. Sepasang suami istri masih muda, belum punya anak, tapi hidup dalam kemewahan. Hidup dalam kemewahan. Ketika sedang makan malam, pintu diketok ketika. Sedang makan malam, suami sama istrinya berdua, dia ketok pintu. Istrinya yang buka pintu dan istrinya ngomong, "Pak, ada seorang pengemis, kayaknya butuh pakaian dan butuh makan." Apa kata suami? "Usir mah, saya bisa begini karena kerja keras saya. Kalau dia mau makan, kerja keras." Ini kata sang suami. Kata istrinya, "Pak, maaf," kata suami, "saya suruh pergi. Kalau mau makan, kerja keras, pergilah." Diusir pengemis gara-gara ya mungkin meminta makan, minta apa mah, pokoknya dia meminta. Sang suami lupa dia sedang kaya, lupa diri. Dulu juga nggak kaya, dia sekarang menjadi seorang pengusaha sukses, masih muda, belum punya anak lagi. Dalam perjalanannya tahun 2 tahun, si sepasang suami istri ini mulai turun kondisinya, usahanya mulai turun. Bahkan akhirnya beberapa tahun kemudian betul-betul menjadi bangkrut. Karena bangkrut, si istri sudah akhirnya minta cerai. Si istri minta cerai, sudah miskin suami. Nah, tidak memerlukan waktu lama, si istri ini mau pintar nyari suami. Dapat lagi suami masih muda, kaya juga. Ya sudah beberapa tahun waktu itu, sudah beberapa tahun. Dapat suami kaya lagi, hidup mewah lagi. Dalam perjalanannya berikutnya, ketika makan malam sama, ada yang ngetok pintu, pengemis datang. Nah suaminya ini beda, suaminya beda. "Mah, kasih, nanti saya ambil beberapa potong pakaian." Suami bilang, "Saya ambil beberapa potong pakaian yang saya punya, itu makanan yang ada di meja, bungkus, berikan kepada pengemis." Diberikan semua kepada pengemis. Dengan terima kasih yang tak terhingga, pengemis pulang. Setelah ngasih kepada pengemis itu, istrinya masuk ke dalam nangis. Kata suaminya, "Mah, kenapa nangis? Makanan gampang kita beli, pakaian juga saya masih banyak. Kenapa masih sedih? Besok kita beli yang lebih baik dari ini makanannya." Apa katanya? "Saya bukan nangis karena itu, Pak. Karena tadi pengemis itu adalah mantan suami saya." Mantan suaminya yang pengemis. Ini cerita. Dulu nggak CLBK. Dunia itu berputar. Jadi pengemis itu ternyata mantan suami, makanya dia masuk ke dalam. Cerita sama suaminya, itu mantan suami saya. Kemudian suaminya, "Mah, masih hidup." Diajak dulu berdua. Tadi mantan suami, iya sudah ikhlaskan, ini memang dunia ini berputar. Kamu tahu nggak bahwa aku yang jadi suami sekarang adalah dulu pengemis yang diusir. Karena nasib. Dunia itu pemerannya tiga orang doang. Jadi dunia itu berputar, makanya jangan sombong. Jadi yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Itu sebagai penutup. Mudah-mudahan ini
bisa kita ambil hikmahnya. Jangan menjadi manusia jangan sombong, jangan merasa lebih dari yang lain. Sama-sama hidup di dunia, sama-sama menghirup udara yang sama punya Allah semuanya. Ya, demikian. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita lanjutkan dengan tanda singkat. Mari sama-sama kita beristighfar kembali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.